Al-Baqarah ayat 60. Wadkur, dan ingatlah. Ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Ingatlah Muhammad. Karena ayat ini sedang menjelaskan tentang kisah sejarah Nabi Musa. Jadi Allah menerangkan sejarah ini kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Musa. Jadi wadkurnya hitobnya kepada Nabi Muhammad. Ingatlah, hai Muhammad. Idistasqa Musa, ketika meminta air hujan Nabi Musa. Nabi Musa ketika meminta air, ya tentu air hujan. Istasqa dari sako, istasqa ditambah alif sin dan ta, itu maknanya litolab, meminta. Gafaro mengampuni, istaghfaro meminta ampun. Hasuna berbuat baik, ihtahsana meminta kebaikan. Aetolabasukia, yaitu ketika Nabi Musa meminta air hujan. Liqaumihi, untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Waqad atau supitihi, dan sungguh mereka kehausan. Pitihi di bukit Tih, jadi mereka kehausan ketika berada di bukit Tih, sehingga Nabi Musa meminta air hujan kepada Allah untuk kaumnya yang sedang dalam keadaan dahaga. Ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Pakulna, maka kami berfirman. Nah ini Allah. Jadi kulna itu disebut domir mu'adzam binafsah. Domir di mana ini bukan artinya banyak. Kami kan banyak. Yang dimaksud Allah di sini kulna. Tapi domirnya mu'adzam linafsih, yaitu Allah mengagungkan dirinya. Jadi ada domir mutakalim ma'al ghair, itu untuk kita. Ya, umpamanya kulna. Nah, kalau kita kulna itu berarti semua. Banyak. Itu domir yang disebut mutakalim ma'al ghair. Tapi kalau untuk Allah kulna itu yaitu domir mu'adzam binafsih. Allah sedang mengagungkan dirinya. Nah, itu Allah berfirman. Idrib, ini fi'il amar. Idrib, pukulkanlah oleh engkau bi asoka, tongkatmu al-hajaro, kepada batu. Tongkat ini sebenarnya tongkat pemberian Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Syu'aib ini memiliki 2 anak putri. Nah gitu ceritanya. Ketika 2 anaknya akan kalau orang Sunda bilang mah rek metingkeun nya ternakna
gitu. Terus ngogel-ngogel batu teu mampu. Da awewe nya ku Nabi Musa ditulungan kabeneran Nabi Musa keur aya di dinya. Nabi Musa keur boga masalah cicing di dinya di eta tempat teh. Sabab ngabantuan menolong temannya di mana lawan teman itu dipukul. Ketika dipukul ternyata mati, ya pulanglah. Nabi Musa segera pergi ke tempat itu dan di situ ada 2 orang putri ya yang sedang ingin memasukkan ternaknya ke tempatnya, namun tak mampu membuka batunya. Akhirnya Nabi Musa yang menolong. 2 putrinya pulang menceritakan ada pemuda yang menolongnya. Akhirnya Nabi Syuaib menyuruh salah satu putrinya dan tentu akhirnya yang tertua yang mendatangi Nabi Musa untuk datang ke rumahnya, disuruh untuk datang ya ke rumahnya. Akhirnya Nabi Musa datang dan ternyata orang tua itu bernama Nabi Syuaib. Dan akhirnya ditikahkan oleh Nabi Syuaib kepada yang putri yang tertuanya dan diberi tongkat Nabi Musa. Dan tidak tahu tongkatnya, ya tongkat aja. Dan ternyata wasilah tongkat itulah mukjizat Nabi Musa. Nah ini idrib bi asoka. Pukulkan oleh engkau bi asoka tongkatmu al-hajaro akan batu. Dan dalam tafsirnya ternyata batu ini adalah fahuwaladzi parra bisaubihi. Batunya ini katanya batu yang membawa lari baju Nabi Musa. Di mana batu tersebut katanya khofi pun murabbaun ya. Khofi pun ringan sekali, murabbaun persegi 4. Karo sirojul itu seperti kepala seorang laki-laki. Ini kenapa? Ini kisahnya seperti apa? Kita lihat dalam kitab Imam Al-Bukhari. Bani Israel itu beramai-ramai mandi ke sebuah sungai. Ini disebut sungainya katanya sungai Nil. Nabi Musa pun mandi. Tapi Nabi Musa mandinya memisahkan diri. Tidak bersama-sama Bani Israel yang lain. Alasan Nabi Musa, walaupun dengan laki-laki kalau mandi bercampur apalagi bertelanjang tidak boleh. Lalu memisahkan diri. Ketika Nabi Musa mandi memisahkan diri, maka dituduh oleh orang-orang. Nabi Musa memisahkan diri mandinya huwa adaru. Karena dia burut. Maaf, orang Sunda bilang burut. Itu hernia. Maaf, besar itunya, tahu ya? Besar itunya. Dituduh begitu. Nabi Musa mandi bertelanjang sedang bajunya disimpan di batu itu. Ketika mandi Nabi Musa saat itu tiba-tiba batunya itu lari membawa baju Nabi Musa. Tentu saja Nabi Musa kaget. Akhirnya Nabi Musa berdiri mengejar batu yang membawa bajunya. Terbayang nggak kalau berdiri?
untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak buruk, dan memang tidak buruk. Nabi Musa tidak hernia. Tapi karena memang tidak boleh mandi bersama-sama walaupun dengan laki-laki, auratnya nggak boleh terlihat. Tapi oleh Allah sengaja diperlihatkan. Nabi Musa itu tak buruk. Tetapi memisahkan diri dari orang banyak mandinya itu karena memang tak boleh. Akhirnya batu itu dikejar. Ya Hajar, saubi, saubi. Wahai itu bajuku, bajuku. Dikejarlah si batu tersebut. Sampai batu itu dipukul oleh Nabi Musa. Nah, ini mujizat dari Allah. Kalau kita memukul batu, yang rusak yang mana? Batu atau tangan kita? Tangan kita yang hancur. Nabi Musa memukul batu, batu itu sampai kohok. Tahu kohok orang Sunda, bolong. Dengan sangat dalam. Itu karena pukulan Nabi Musa. Itu tentu sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tak boleh kamu coba memukul batu. Tangan kamu yang hancur nanti. Bukan batu yang hancur. Nah, itu kisahnya seperti itu. Jadi Nabi Musa pernah dituduh hernia atau buruk. Padahal tidak. Nah, baju itulah yang membuat lari Nabi Musa. Itu. Nah, katanya batu yang dipukul itu padorobahu, lalu Nabi Musa memukul batu tersebut sampai panpajarot, memencar, insakot pecah, wasalat mengalir minhu dari batu tersebut, itu menjadi isna asyrota ainan, menjadi 12 mata air. Jadi batu itu dipukul menjadi 12 mata air sesuai bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah golongan mereka, kelompok mereka. Kelompok Bani Israel ini ada 12 kelompok. Maka ada batu yang dipukul keluar 12 mata air sesuai dengan kelompok itu. Itulah hebatnya Allah, ya, memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Kemudian juga Nabi Musa juga betapa sayang kepada Bani Israel. Walaupun seperti apa Bani Israel perilakunya, tetap disayangi oleh Nabi Musa. Qad alima kullu unasin sabatin minhum. Sungguh mengetahui setiap manusia, setiap kelompok di antara mereka akan tempat minum mereka. Tempat minum itu minum orang atau juga meminumkan binatang ternak. Masyrobahum, akan tempat minum mereka. Pada masing-masing pada tahu. Ini untuk kelompok ini, yang ini untuk kelompok yang ini. Yang ini untuk kelompok yang ini. Mau dia syarbihim, tempat minumnya mereka, sehingga pala yusrikuhum, yusrikohum, yusrik asyar, kalimatnya itu yusrokahum, yusrokahum, atau la yusrokahum, tidak berserikat dengan mereka, pihim yang lainnya, goiruhum, pihi pada tempat tersebut, goiruhum yang lainnya. Artinya lamun orang Sunda mah teu pacorok kokod. Artinya tertib tempat minum mereka itu. Ya, jadi tempat minumnya itu tidak tertukar dengan yang lain. Masing-masing sudah tahu tempat minumnya masing-masing. Artinya tertib untuk 12 kelompok itu.
Nah ini pesan Allah, wa qulna, dan kami berfirman lahum kepada mereka. Nah ini harus betul-betul diperhatikan. Karena Allah yang memberi air minum, Allah yang memberi makan, Allah berpesan, kulu washrobu mir rizkillahi. Silahkan kamu makan, kamu sekalian makan dan minum kamu sekalian dari rezeki Allah. Tapi ada pesan nih, pesan. Banyak Al-Quran menyuruh makan minum itu ada pesan. Kalau di sini wala ta'saw fil ardi mufsidin, pesan Allah, kamu sekalian tidak boleh melampaui batas di muka bumi ini sambil berbuat kerusakan. Kalau kamu sekalian menemukan dalam Al-Quran perintah makan dan minum, itu selalu ada pesan. Kulu fil ardi halalan thayyibah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kata para ulama, perintah makan dan minum itu hanya ibahah. Bukan wajib. Boleh. Mubah. Kenapa mubah? Karena tak diperintahkan pun makan dan minum itu orang sudah makan. Sebelum turun Quran orang sudah makan. Yang Allah pesankan adalah wala tusrifu, tak boleh berlebihan. Wala ta'sau, tak boleh melampaui batas. Ini pesan-pesan Allah. Wajar kalau Allah yang memberi, Allah yang berpesan, seperti banyak sekali dikemukakan oleh para ulama, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulahu. Kenapa kalian memakan nikmat-nikmat Tuhanmu sementara kalian tidak bersyukur kepada pemberinya? Nah ini adalah pesan dari pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Piraku dibere di pesanan tengah gugunya. Wala tasau, silakan kamu makan, silakan kamu minum dari rezeki Allah, tapi tolong tak boleh melampaui batas di muka bumi ini dalam keadaan berbuat kerusakan. Halun muakkadatun, maka mufsidin ini menjadi hal muakkadah. Hal itu ada berapa? Hal itu pertama ada hal litakidil fi'li. Kedua ada hal li'adadihi. Dan ketiga ada hal linau'ihi. Ada litakidil fi'li, menguatkan perbuatan. Ada yang li'adadihi, tentang jumlah perbuatan. Dan ketiga ada linau'ihi, hal berbicara mengenai macam perbuatan. Ini contohkan aja, dicontohkan, kamu sudah belajar kan di sehari-hari di pesantren. Kalau dorobtu dorban, maka dorban menjadi hal dari kalimat dorobtu, di mana diambil halnya itu dari fiilnya itu sendiri. Masdarnya dorobtu dorban itu litakidil fi'li, menguatkan pekerjaan. Aku memukul, benar-benar memukul. Ada yang liadadihi, kalau liadadihi disamakan dengan wajan dorbatan. Dorobtu dorbatan, aku memukul satu kali memukul. Dua kali dorbataini. Kalau tiga kali itu pakai adad, pakai bilangan ya. Dorobtu salasa dorobatit. Nah ini liadadihi. Sedang linau'ihi litakidil fi'li ditambah sifat. Dorobtu dorban ditambah sifat syadidan. Aku memukul. Dorban sadidan
dengan pukulan yang sangat keras. Nah, itu li'adadihi. Nah, di sini adalah taukidnya, taukid muakkadah, menguatkan ya. Li'amiliha, bagi amilnya, yaitu min Asia, dari lapad Asia, wala taksau teh tina lapad Asia fi'il madinya, bikasril musallasati, dengan mengkasrahkan yang bertitik 3. Musallasa itu bertitik 3, musannah bertitik 2 ya. Musallasa titik 3, musannah titik 2. Ada lagi tahtaniyah 2 titik di bawah, fauqoniyah 2 titik di atas. 2 titik di atas ta, 2 titik di bawah iya. Jadi itu istilah-istilah ya. Di mana artinya afsada. Kalau diterjemahkan afsada, Asia itu afsada. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan benar-benar berbuat kerusakan. Ini pesan dari Allah untuk Bani Israel. Dari ayat ini Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa agar dijadikan ibroh, pelajaran. Sikapi umat, sikapi kaum, di mana kaum itu memiliki karakter masing-masing. Dan memang kalau melihat Al-Quran, karakter terberat itu adalah Bani Israel. Ya, sampai sekarang Israel kan kamu bisa lihat seperti apa keadaannya. Yang dulunya tak punya tempat, ya, pindah-pindahan gitu. Lalu orang Palestina dikasih kesempatan untuk tinggal sementara, akhirnya menduduki, akhirnya mencaplok Palestina itu sendiri. Itulah jadi dikasih hati minta jantung, itulah orang-orang Bani Israel. Kaum yang tak pernah berterima kasih, ya. Selalu saja inkar, walaupun pemberian telah Allah berikan begitu banyak. Saya Mustafa Al-Marogi sampai menyusun sebuah karakter tentang Bani Israel, itu lebih dari 85 karakteristik yang ada pada Yahudi, ya, yaitu khusus tentu Yahudi di kalangan Bani Israel. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, ya.